Apa itu guru kehidupan? Tugas guru kehidupan adalah berkisah tentang teladan orang-orang pilihan. Jadi tugas kita sebagai ayah di sekolah, tugasnya adalah diantaranya berkisah, menyampaikan kisah tentang teladan orang-orang pilihan. Orang itu kan setelah membaca cerita, membaca kisah, jadi ada keinginan. Ada seorang anak cita-citanya ingin menjadi sahabat. Kenapa dia ingin jadi sahabat? Karena kisah sahabat yang masuk ke dalam telinganya. Bisa dipahami? Jadi pentingnya kekuatan cerita, kekuatan kisah pada seseorang. Kenapa ada, maaf ya, jangankan murid hari ini, keluhan ke saya itu banyak, bahkan guru tahfidz mengidolakan Korea. Iya, akhwat guru-guru tahfidz mengidolakan laki-laki Korea. Itu penyebabnya apa? Dia kurang cerita. Dia kurang masuk cerita baik, sehingga cerita tidak baik masuk. Maka tugas kita, kalau misalnya Ustadz gimana agar anak-anak sudah tidak mengidolakan artis-artis atau apa? Ya idolakan, sering sampaikan tentang orang-orang soleh yang baik, sehingga dia punya tumbuh keinginan. Ustadz Adi Hidayat, beliau bercerita ketika beliau menyebutkan nama-nama orang soleh, anaknya kenal. Si Fulan, oh ini. Tapi dimunculkan boneka Doraemon, dia tidak kenal. Apa ini, aku nggak tahu. Nggak kenal dia. Kenapa? Nggak pernah nonton film Doraemon babnya. Jadi paham ya? Jadi artinya kisah itu sangat penting. Dan kisah itu disampaikan paling bagus itu menjelang tidur. Ayah sibuk bekerja, maka menjelang tidur anak setidaknya sempat bertemu. Dan disitulah bercerita. Dan cerita ini, jangankan anak kecil, nenek-nenek pun masih suka mendengar cerita. Bercerita itu penting sekali. Itu nanti akan tumbuh kepribadian yang luar biasa pada anak. Seorang ayah, seorang ibu dekat dengan anak, terutama ayah ya, itu di jam menjelang tidur. Dan nanti Anda di pesantren paling bagus itu sampaikan kisah menjelang tidur. Kisah menjelang tidur. Bacalah buku tentang sahabat supaya tidak kehabisan cerita. Atau berkisah orang-orang baik, berkisah orang-orang soleh, atau berkisah orang-orang berprestasi. Oke, itu yang membuat tumbuh. Kalau kita sering menyampaikan kepada anak tentang misalnya orang-orang soleh hafal Quran di usia sekian, nanti akan muncul anak itu, aku ingin hafal Quran di usia sekian. Kalau keinginan sudah muncul, maka kita tinggal kasih pupuk, dia akan berhasil. Kenapa keberhasilan kadang terlambat? Dia belum ingin, kita sudah paksakan. Jadi yang pertama adalah tugas kita berkisah tentang keteladanan orang-orang pilihan.